Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kristalisasi. Kali ini tema kita iman yang ada di pasal 11 kitab Ibrani. Jadi kita tahu bahwa kitab ini kita analisis bila-bila berdasarkan prinsip trilogi. Bahwa Tuhan bicara 3 kali. Jadi pasal 1 sampai pasal 10 itu bicara tentang bagaimana Yesus sebagai imam besar. Ya, dia sudah mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dia menjadi perintis bagi kita. Ketika dia mati itu tirai atau apa itu ya? Tirai lah ya, pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus sudah dirobek sehingga kita bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, bersatu dengan Bapa, ya, mengalami, menikmatilah ya pribadinya itu Bapa itu ya, karena itulah bagian kita. Bagian kita adalah Elohim sendiri ya. Nah, ini kita pasal 1 sampai pasal 10 kita sudah bikin bahkan 8 tema. Dan ini tema yang ke-9, kita masuk pasal 11 tentang iman. Nanti mengapa tiba-tiba Paulus bicara tentang iman, nanti kita melihat karena di sini pasal 1 sampai pasal 10 itu dikatakan bahwa dalam waktu yang lalu Tuhan bicara melalui nabi-nabi, melalui malaikat, melalui imam besar Harun, melalui Rasul Musa, ya. Dan saat ini Tuhan sudah berbicara melalui anaknya, ya. Berbicara, ya. Jadi kalau firman itu Tuhan bicara, kalau manusia diberi anugerah mendengar, maka timbul iman. Karena iman itu timbulnya dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya pasal 1 sampai pasal 10 itu Tuhan bicara melalui Bapa, bicara melalui anaknya, dan siapa yang mendengar itu dia ada iman. Makanya Paulus di pasal 11 bikin tokoh-tokoh ya, tokoh orang beriman lah ya, agar jemaat Ibrani ini terdorong dia untuk percaya ya, untuk percaya kepada Tuhan. Karena di sini Paulus bilang kamu sudah lamban ini dalam mendengarkan, karena dari sisi waktu kamu sudah seharusnya menjadi pengajar ya, tapi mereka ternyata masih perlu diajarkan soal-soal iman, pertobatan, soal iman, baptisan dan sebagainya. Paulus ingin mereka maju ya, untuk masuk ke dalam ruang maha kudus, mengalami pengalaman bersatu dengan Bapa ya, di dalam ruang maha kudus, yang mengikuti Yesus yang memimpin kita dalam iman kepada iman. Nah, kita coba dulu mengulang sedikit ya soal-soal tentang iman dan pendengaran sebelum kita nanti masuk ke dalam iman itu sendiri, tema di pasal 11 ini. Karena kita harus melihat dulu sambungannya ini, karena ini Tuhan bicara 3 kali ya, melalui pasal 1 sampai 10, kemudian melalui pasal 11, dan nanti yang praktis pasal 12 sampai 13 ya. Ini Tuhan bicara 3 kali, prinsip trilogi ini ya. Coba kita lihat dulu ya, secara cepat saja kita melihat beberapa ayat yang terkait dengan iman dan pendengaran ini ya. Pasal 2 supaya kita nanti tahu itu. Ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pasal 3 ayat 7. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Dikatakan ayat 10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini perhentian itu adalah ruang maha kudus ya, yang disimbolkan
tanah perjanjian itu. Disitulah ruang Maha Kudus kita berhenti ya. Dari pekerjaan ini seperti Tuhan berhenti, dari pekerjaannya kita juga berhenti. Beristirahatlah ya, tempat perhentian. Nah, kemudian pasal kita coba lihat ya, pasal 4 ayat 3 dulu ya. Ini aja langsung, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi iman itulah yang membuat kita bergerak terus kepada perkembangan yang penuh dalam arti masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana Yesus sudah menjadi perintis bagi kita, forerunner. Dia juga sebagai imam besar duduk sebelah kanan, menolong kita juga ya, untuk kita masuk. Jadi sebenarnya intinya ini kita harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Jangan lagi kembali pada pengajaran dasar tentang iman, tentang pertobatan, pelbagai baptisan, itu harus kita tinggalkan ya. Kita harus bergerak maju bukan kepada doktrin-doktrin yang rumit atau teologi, bukan, tapi kepada suatu pengalaman bersama dengan Elohim di ruang Maha Kudus. Nah itu sebabnya bukan hanya iman sebenarnya. Dikatakan dalam pasal 1 sebelum ini ditekankan kita memerlukan ketekunan ya, untuk dapat, supaya setelah melakukan kehendak Tuhan kita memperoleh bagian itu, ruang Maha Kudus itu. Dikatakan juga bahwa contoh Abraham dengan iman dan kesabaran, Abraham memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi butuh juga kesabaran ya, bukan hanya iman ya. Iman itu harus diekspresikan dengan suatu ketahanan, kesabaran dalam menantikan bagian yang akan diberikan kepada kita ya. Nah, coba dulu kita masuk langsung sekarang kepada masalah kita, yaitu iman ya. Iman dikatakan di sini, nah ini ada bukan definisi nih iman nih di sini ya, pasal 11 ayat 1. Coba saya baca ya. Ini saya pakai LAI ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Ada jadi dua ya. Iman adalah pertama dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman sama dengan dasar dari yang kita harapkan dan bukti. Jadi kalau orang tanya, kamu mengharapkan menyatu dengan Tuhan, apa dasarnya? Kamu berharap masuk ke dalam ruang Maha Kudus, apa dasarnya? Iman. Terus nanti kalau kita bilang, saya sudah menyatu dengan Tuhan, puji Tuhan, mengalami menikmati kehadiran Tuhan di ruang Maha Kudus. Nanti ditanya orang, buktinya apa? Ya iman lagi. Jadi iman dasar dan bukti. Nah, banyak orang pikir ini definisi. Definisi iman adalah ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan, ini bukan definisi, tapi dimensi. Nah, saya mau coba jelasin bedanya definisi dengan dimensi. Karena definisi iman itu iman adalah energi Kristus yang diberikan kepada kita. Kepada orang pilihan Tuhan diberikan energi Kristus masuk dalam batin kita, yang memampukan kita percaya, bertekun, sabar, dan sebagainya. Itu definisi iman. Iman adalah energi Kristus. Yang di sini bukan definisi, tapi dimensi. Nah, coba dulu saya bedakan dulu ya. Definisi dengan dimensi. Saya beri contoh lah ya. Ini pulau ya. Suatu pulau lah ya, katakanlah ya. Pulau. Nah, apakah definisi pulau? Definisi pulau adalah daratan yang seluruhnya dikelilingi oleh air, atau lebih tepatnya air laut ya. Jadi itu definisi. Pulau adalah daratan yang sepenuhnya dikelilingi oleh air laut. Nah, tapi dimensi dari pulau itu dia berapa dimensi? Kita tahu ya, kalau dimensi, kalau dulu kan pernah belajar, kalau dimensi 1 itu garis. Dimensi 2 itu bidang. Dimensi 3 itu ruang. Jadi pulau ini kan dia ruang. Dia bukan datar begitu kan, bukan 2 dimensi kan, bukan juga 1 dimensi.
Dia 3 dimensi. Dia menempati ruang. Jadi dimensi pulau 3 dimensi. Definisi pulau adalah daratan yang dikelilingi seluruhnya dengan air. Nah, sekarang kembali ke iman. Definisi iman itu apa? Iman adalah energi Kristus yang memampukan kita untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ketaatan, bisa tabah, bisa sabar, bisa berpengharapan, dan sebagainya. Energi Kristus itu ya diberikan kepada kita, tapi ketika diberikan kepada kita, ketika kita mendengar firman, itu diberikannya masih berupa benih. Itu sebabnya perlu bertumbuh iman itu. Kalau di istilah surat Roma itu, dari iman kepada iman. Harus ada pertumbuhannya itu. Ya, progresif ya. Itu iman definisinya. Tapi dimensi iman, dia kayak gini nih, kayak 2 dimensi dia. Bidang ya, saya bilang. Ini pertama, iman adalah dasar. Dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau ditanya orang, kamu berharap begitu, apa dasarnya? Iman. Terus iman juga bukti. Bukti apa? Misalnya kita bilang, aku sudah mengucap syukurlah, aku menyatu dengan Tuhan. Aku sudah menikmati ruang Maha Kudus. Mana buktinya? Iman. Jadi dimensi iman adalah dasar dan bukti. Kayak 2 dimensi gitu loh. Ini dimensi beda ya dengan definisi. Jangan diaduk. Karena ini di pasal 11 ayat 1 itu dimensinya iman. Bahwa iman dasar 1. Iman adalah bukti. Nah itu. Dasar apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu baru benar. Sementara definisi iman dia jelas tahu. Iman adalah energi Kristus. Energi itu dalam ilmu itu dibilang suatu kemampuan melakukan usaha. Itu energi. Ya. Jadi kalau orang dipilih Tuhan, diberikan dia energi Kristus, maka orang itu diberi kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha apa? Untuk usaha percaya, usaha bertekun, usaha sabar, usaha ketaatan iman, dan sebagainya. Nah ya, sudah jelas ya. Sekarang ini saya mau kasih tahu efek-efek daripada iman itu. Kalau saudara dan saya dianugerahi iman atau energi Kristus dengan dimensinya tua yang itu, bukti dan dasar, ini ada efeknya. Apa efeknya? Nomor 1, ini saya dengan cepat ya. Kali ini cuma panjang ini. Kalau dibahas satu-satu ya terlalu ini. Iman yang pertama membuat kita mengerti. Ayat 3 ya. Karena iman kita mengerti. Mengerti apa? Bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. 1. Kedua, iman membuat persembahan kita berkenan. Seperti ini Habel. Dia berkenan karena mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena iman ya. Kemudian iman menyebabkan ayat 5 terangkat. Nah ini jangan orang berpikir Henok nggak mati. Karena Alkitab ini Ibrani juga bilang bahwa manusia ditetapkan mati 1 kali. Kemudian semua yang disebut di sini nama-nama tokoh-tokoh ini semuanya mati. Karena dibilang di sini ya. Karena semua mereka mati dan tidak memperoleh apa yang ini sebab mana dia? Dan mereka semua ini mati di ayat berapa ini ya? Dunia ini di sini dan mereka semua ini atau ininya ya. Nantilah kita cari ya dulu ya. Pendeknya mereka semua ini mati ya. Setelah disebut tokoh-tokoh itu, ya mereka ini semua mati dan tidak memperoleh apa yang dijanjikan ya. Nah, nanti kita lihat ya. Tapi nanti ada ayatnya ya. Jadi Henok itu dalam arti terangkat ya, karena imannya dia terangkat, artinya dia masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Dimensi surgawi. Kayak kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu dimensi ya. Ruang Maha Kudus itu bukan tempat jasmani, letak geografis tertentu. Ruang Maha Kudus itu di mana Elohim hadir, di sana kita itu masuk ke dalam satu dimensi
yang lebih tinggi. Ya, kalau Tuhan tahu kita ketika Tuhan menciptakan, dia menciptakan 3 dimensi. Dimensi surgawi di mana dia taruh tahtanya di situ, dimensi bumi ini yang orang ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu, dan dimensi di bawah bumi. Jadi Henok itu karena dia bergaul dengan Elohim, dia masuk ke dalam satu dimensi, yaitu dimensi terangkat, itu masuk dalam dimensi surgawi, sama seperti Paulus ketika dia masuk mendapatkan terangkat ke tingkat surga ke tingkat ketiga gitu. Itu bukan ada surga di alam jasmani ini, di alam semesta ada tingkat-tingkatnya, bukan begitu. Itu dimensi yang masuk ke alam dimensi yang lebih tinggi ya. Kemudian iman membuat kita berkenan kepada Tuhan, ayat 6. Iman juga ayat 7. Ini Nuh nih, dia karena iman menyelamatkan keluarganya, yang satu, yang kedua menghakimi dunia. Ya ingat ya, Yesaya 26 ayat 9. Apabila Tuhan menghakimi dunia, penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi Nuh ini ministrinya ada 2. Menyelamatkan keluarganya dan menghakimi dunia sehingga dunia mengenal kebenaran. Kemudian ini ayat 11 ya. Karena iman, anak 7 bisa dilahirkan. Ya ini iman, ini cerita tentang Abraham dan Sarah. Yang walaupun secara jasmani udah gak mungkin lagi. Abraham sudah 100 tahun, Sarah sudah 90, sudah mati mati head kayak gitu ya. Tapi dia bisa. Karena apa? Karena iman. Kemudian iman juga pasal ayat 15 ini, saudara, mereka ini katanya, ini para bapak beriman ini, dia punya cukup waktu untuk kembali lagi kepada tempat mereka berasal daripada menghadapi tantangan di tanah Kanaan. Tapi mereka tidak mau ya. Kalau saya mengistilahkannya bakar kapal ya. Sudah kita kayak tentara masuk satu pulau, bakar kapal dia biar perang habis-habisan gitu, perang ya gitu ya. Jadi iman itu membuat kita nggak ingat yang lalu lah ya. Udah kita maju ke depan untuk menang ya. Kemudian ayat 17, iman juga membuat Abraham itu mampu mempersembahkan Ishak. Ini juga karena iman ya. Ini dahsyat Bapak Saudara ya, iman itu ya. Kemudian iman juga ya membuat si Ishak bisa memberi berkat bukan hanya kepada Yakub tapi juga kepada Esau ya. Iman juga membuat Yakub ini bisa menyembah. Nah, tanpa iman tidak mungkin bisa menyembah. Ini menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Kemudian ini ayat 24, Musa karena iman menolak, dia disebut anak putri Firaun ya. Ini nggak main-main ya. Mesir waktu itu suatu katakan negara superpower dengan kemegahannya luar biasa, dan Musa ini anak putri Firaun, tapi dia nggak mau, menolak dia karena dia lebih bagus lah saya menderita sengsara dengan umat Tuhan. Nah ini itu iman ya. Mana ada orang mau menolak ya segala kemuliaan dunia ini kalau bukan karena iman ya. Jadi iman itu memang bukti. Oh punya iman, mana buktinya? Ya ini salah satu buktinya, si Musa ini dia nolak. Aku lebih senang sengsara bersama dengan umat Tuhan daripada aku untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, dia bilang sini. Sebab karena iman itu juga dia mengarahkan pandangannya kepada upah, bukan upah di bumi. Kalau di bumi dia sudah enak kok, sudah jadi anak putri Firaun. Dia upahnya nanti, dia berharap di sana nanti di dalam dimensi surgawi. Ya. Ini mengenai upah begini, Yesus berkali-kali dia bilang ini. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu jangan kelihatan sama orang, ya. Nanti itu udah dapat upahnya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang berasal dari Tuhan, ya, ini melakukan kehendak Tuhan, dan tidak ada orang yang kasih upah, ngasih di bumi, nggak ada yang terima kasih sama kamu, nggak ada yang menghormati kamu, nggak ada yang ngasih duit sama kamu, berbahagialah, kata Tuhan Yesus. Sebab engkau akan mendapat upahnya nanti. Jadi Bapak Saudara, kita yang melayani Tuhan, ya, kalau sekarang ini karena melayani sudah jadi kaya, gitu ya, karena pelayanan ya, dihargai orang, ya, dihormati, diterima, disanjung, disambut. Jangan lagi berharap nanti upahnya di dalam dimensi surgawi, jangan lagi. Kata Tuhan itu sudah, engkau sudah dapat upahnya. Itu sebabnya berbahagialah kita kalau kita melakukan kehendak Bapa,
Di bumi ini terus nggak dapat apa-apa. Orang cuek aja, malah disalah mengerti, malah dibilang sesat, puji Tuhan. Karena apa? Nanti upahnya kita dapat. Tuhan itu adil loh. Oh, jangan harap orang yang udah dapat upah di bumi karena melayani Tuhan terus minta lagi nanti bisa. Oh, nggak bisa. Jangan gitu dong. Tuhan Yesus gak ada upahnya di bumi ini. Dia melayani 3,5 tahun, berbuat baik, keliling dari kota ke kota, menyembuhkan semuanya. Hasilnya apa? Dinyatakan gila malah orang Farisi itu, Sanhedrin itu. Dinyatakan sesat, dihakimi dan dibunuh. Tapi upahnya itu apa? Duduk sebelah kanan Bapa di sorga itu. Waduh, itu. Jadi karena iman hanya orang bisa mengarahkan ya pikirannya kepada upah. Umumnya kalau orang nggak punya iman, dia akan cari upahnya di bumi ini. Ya, dia akan kejar upahnya di bumi ini. Orang yang melayani tapi nggak punya iman ya, dia berharap lah dari hasil pelayanannya dapat duit, ya dapat kemuliaan manusia, dapat sanjungan, dapat karena dia nggak ada iman. Tapi kalau orang nggak ada iman, dia akan arahkan pikirannya kepada upah nanti ya di sana. Ya, ini bagi saya penghiburan loh. Atau karena saya di bumi ini kurang mendapat upah kali ya. Bersyukur saya untuk ayat ini ya. Karena iman Musa ini ya, diarahkanlah pikirannya kepada upah yang nanti di sana. Ya. Karena Musa ini juga melayani juga udah 40 tahun. Mimpin Israel ya, kemuliaannya tuh susahan aja. Macam-macam orang Israel banyak berontak ya di padang gurun itu. Oke lah. Jadi iman ini kayaknya dia harus disambung lagi nih ya. Nanti kita lihat lah ya apakah kita harus sambung. Tapi kurang lebih begini ya. Paulus memberi contoh. Ini kesimpulan aja lah. Kita masuk dulu lah ya. Sebenarnya kalau mau dibahas satu persatu tokoh ini ya panjang. Gak habis-habis ini. Kita cobalah. Atau gini. Besok lah. Kita lihat lah dulu besok ya. Jadi kesimpulannya bahwa iman ya itu adalah energi Kristus. Itu memampukan orang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat ini ya. Mengerti firman bahwa alam semula dijadikan Tuhan, memberikan persembahan berkenan, terangkat ke Henok ya, menyelamatkan keluarga, menghakimi dunia dan sebagainya sampai kepada Musa ini. Ini masih banyak lagi. Makanya Paulus juga bilang aku akan kekurangan waktu kalau aku harus menceritakan Gideon, Barak, Simpson dan sebagainya. Jadi intinya iman. Harus ada iman lah ya. Belajar mendengar di sini, makanya Paulus bilang jangan keraskan hatimu, dengar firman Tuhan karena itu kuncinya. Begitu dengar firman Tuhan dapat anugerah ya. Timbul iman, disitulah kalau udah ada iman beres lah itu. Puji Tuhan ya. Haleluya. Amin.